Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andika. Kali ini saya akan membuat video presentasi bab 3 yang berjudul Kepemimpinan dan Manajemen berdasarkan buku Kepemimpinan Pendidikan karya Sukarman Purba dan kawan-kawan. Pada bagian ini, kita akan menggali lebih dalam mengenai bagaimana kepemimpinan dan manajemen berjalan beriringan dalam dunia pendidikan, serta bagaimana kedua hal ini memainkan peran krusial dalam menentukan arah, kualitas, dan keberhasilan lembaga pendidikan. Kita mulai dengan memahami terlebih dahulu konsep dasar kepemimpinan dalam pendidikan. Kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan menginspirasi warga sekolah agar bersama-sama mencapai visi dan misi lembaga. Kepemimpinan tidak hanya tentang memegang jabatan, tapi lebih kepada kemampuan menggerakkan orang lain, menciptakan suasana kolaboratif, dan menumbuhkan motivasi internal dalam diri peserta didik maupun tenaga pendidik. Dalam bab ini, disebutkan bahwa kepemimpinan mencakup berbagai aspek. Yang pertama, pengertian kepemimpinan seperti yang sudah saya sebutkan tadi, tipe kepemimpinan, dan fungsi kepemimpinan. Ada beberapa tipe kepemimpinan yang umum diterapkan di dunia pendidikan, seperti kepemimpinan otoriter, demokratis, karismatik, dan transformasional. Masing-masing tipe ini memiliki karakteristik dan pengaruh yang berbeda terhadap suasana kerja serta efektivitas organisasi. Fungsi kepemimpinan tersendiri meliputi pemberi arah, pembuat keputusan, pemotivasi, dan juga sebagai teladan. Dalam konteks pendidikan, seorang pemimpin tidak cukup hanya mampu mengelola orang lain, tetapi juga harus menjadi panutan nilai, etika, dan semangat belajar. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian yang tidak kalah penting, yaitu manajemen pendidikan. Jika kepemimpinan fokus pada pengaruh dan inspirasi, maka manajemen lebih berkaitan dengan proses-proses teknis dan administratif yang mengatur jalannya pendidikan. Manajemen pendidikan mencakup seluruh proses yang diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan secara terencana, sistematis, dan efisien. Pada bagian ini dijelaskan bahwa manajemen pendidikan terdiri dari pengertian manajemen pendidikan, ruang lingkupnya, fungsinya, dan juga tujuan utama yang ingin dicapai. Fungsi manajemen dalam pendidikan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Keempat fungsi ini bekerja secara sinergis agar seluruh kegiatan belajar mengajar, pengelolaan sumber daya manusia, pengadaan sarana prasarana, hingga hubungan sekolah dengan masyarakat berjalan dengan optimal. Ruang lingkupnya sangat luas, mulai dari manajemen peserta didik, manajemen tenaga pendidik dan kependidikan, manajemen keuangan, hingga manajemen kurikulum. Semuanya saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dalam praktiknya, kepemimpinan dan manajemen adalah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Seorang kepala sekolah atau pimpinan lembaga pendidikan harus mampu menjadi pemimpin sekaligus manajer yang handal. Pemimpin yang hanya karismatik namun tidak mampu merancang program kerja yang efisien akan sulit membawa lembaga pendidikan pada kemajuan. Sebaliknya, manajer yang sangat teknis namun tidak bisa menginspirasi akan gagal membangun semangat kolektif dalam organisasi. Dengan demikian, kepemimpinan dan manajemen harus berjalan seiring dan saling melengkapi. Pemimpin harus mampu menyusun perencanaan, membagi tugas secara adil, dan mengawasi kinerja tim. Namun di saat yang sama juga harus menjadi penggerak perubahan, sumber motivasi, dan penjaga nilai moral di lingkungan sekolah. Namun demikian, dalam kenyataan di lapangan, kepemimpinan dalam manajemen pendidikan tidak lepas dari tantangan dan problematika. Beberapa di antaranya adalah ketidakjelasan peran, gaya kepemimpinan yang otoriter, kemampuan yang tidak efektif, komunikasi yang tidak efektif, rendahnya partisipasi guru dan staf, serta adanya konflik internal yang belum terselesaikan dengan baik. Masalah-masalah tersebut muncul bukan hanya karena faktor individu, tapi juga karena sistem manajemen yang tidak fleksibel, kurangnya pelatihan bagi pimpinan, hingga lemahnya budaya organisasi yang adaptif. Untuk itu, solusi yang ditawarkan dalam buku ini adalah perlunya pemimpin pendidikan yang reflektif, komunikatif, dan visioner. Pemimpin seperti ini akan mampu membaca situasi,
menyusun strategi, dan menumbuhkan kolaborasi di tengah tantangan yang kompleks. Sebagai kesimpulan, bab 3 dari buku ini menegaskan bahwa kepemimpinan dan manajemen adalah dua kekuatan utama dalam pendidikan. Keduanya harus saling mendukung, saling menguatkan, dan dijalankan secara sinergis oleh pelaku pendidikan, demi tercapainya lembaga pendidikan yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada mutu. Mungkin hanya sekian dari saya. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat menjadi bekal dalam memahami lebih dalam tentang dinamika kependidikan dan manajemen pendidikan. Terlebih dan terkurang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.